Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Fadilah dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Yang pertama adalah fi'il mabni maklum. Apa yang dinamakan fi'il mabni maklum? Fi'il mabni maklum adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Contohnya, khalaqallahul insana dha'ifan, yang artinya Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Lalu yang kedua adalah fi'il mabni majhul. Apa yang dinamakan fi'il mabni majhul? Fi'il mabni majhul adalah fi'il yang dibuang fa'ilnya dan maf'ul bih, menempati fa'il dan dinamakan naibul fa'il. Contohnya, yuktabud dars yang artinya pelajaran ditulis. Adapun fi'il mabni maklum bisa menjadi fi'il mabni majhul dengan cara yang pertama adalah pada fi'il madi dikasrohkan huruf kedua terakhir dan didomahkan huruf yang berharokat sebelumnya. Contohnya yang awalan doroba menjadi duriba. Itu contoh yang pertama. Lalu yang kedua adalah fi'il mabni ajwaf atau yang ain fi'ilnya huruf ilat, maka ain fi'ilnya diganti menjadi ya sukun dan dikasrohkan huruf sebelum ya. Contohnya yang awalnya kola menjadi qila. Yang ketiga adalah fi'il mudhari menjadi mabni majhul dengan didomahkan huruf pertamanya dan difathahkan huruf kedua terakhir. Contohnya awalannya yukrimu menjadi yukromu. Dan yang keempat adalah fi'il mudhari yang huruf kedua terakhirnya adalah wawu atau ya, maka ditukar menjadi alif. Contohnya yaqulu menjadi yuqalu. Adapun perbedaan fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Perbedaan antara fi'il maklum dan majhul dari segi lafaznya tidak perlu dijelaskan secara panjang lebar lagi karena sudah jelas sebelumnya. Dari segi makna, fi'il maklum dan majhul bisa disamakan dengan konsep kata kerja aktif dan pasif. Fi'il maklum sama dengan kata kerja aktif dan fi'il majhul sama dengan kata kerja pasif yang apabila diterjemahkan biasanya diawali di. Mari kita telaah kedua kalimat berikut. Khalaqallahul insana dha'ifan, yang artinya Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Perbedaan tersebut adalah dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif boleh dimunculkan subjeknya, sedangkan dalam bahasa Arab harus dibuang. Sekian dari saya, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu mengenai mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih secara simpel adalah disebut kata majmuk, yaitu gabungan dari dua atau beberapa kata yang mempunyai satu makna. Kata yang dimaksud adalah kata benda, yang mana di dalam kaidah tata bahasa Arab disebut dengan isim. Di dalam tata bahasa Arab, kata majmuk atau kata yang terbentuk dari gabungan isim itu disebut dengan idhofah. Artinya adalah kata yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Isim yang pertama disebut mudhof dan isim yang kedua disebut mudhof ilaih. Apabila terdiri dari tiga isim, maka isim yang pertama menjadi mudhof, isim yang kedua menjadi mudhof ilaih terhadap isim yang pertama sekaligus menjadi mudhof atas isim yang ketiga, dan isim yang ketiga menjadi mudhof ilaih terhadap isim yang kedua. Begitulah seterusnya. Mudhof bisa berasal dari isim mudzakkar atau isim muannas, atau bisa juga dari isim jamak, isim mufrad atau isim musanna, atau bisa juga dari isim shorof
tetapi tidak bisa dari isim ma'rifah atau isim yang diawali dengan al. Tanda harokat mudhof bergantung pada status, sigot, dan kedudukan i'rabnya di dalam susunan kalimat. Apabila misalnya berasal dari isim sorof, maka ia selalu berharokat fathah. Sedangkan mudhof ilaih boleh dari isim manapun, dan tanda harokatnya pun adalah khafat alias majrur dengan harokat kasrah sebagai tanda utamanya. Susunan mudhof dan mudhof ilaih bisa berada di dalam kalimat isim, ismiyah atau kalimat yang diawali dengan isim, atau kalimat fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Contohnya adalah kitabul muslimin al-Qur'an. Mudhofnya adalah kitab, mudhof ilaihnya adalah al-muslimi. Contoh lainnya adalah sahatul baiti wasi'atun. Mudhofnya adalah sahatu, mudhof ilaihnya adalah al-baiti. Atau contoh lainnya juga bisa wara al-hammami syajarah. Mudhofnya adalah wara'a, mudhof ilaihnya adalah al-hammami. Mudhof ilaih dipecah menjadi 3 bagian, yaitu ada yang menakdirkan maknanya fi, ada yang menakdirkan maknanya lam, dan ada yang menakdirkan maknanya min. Maksudnya yaitu makna dari mudhof ilaih itu bisa ditakdirkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, yang ditakdirkan maknanya fi atau di atau keterangan tempat atau waktu. Contohnya makru ilail, tipu daya malam, atau jika diartikan secara gamblang menjadi makru fi ilail, tipu daya di malam hari. Lalu yang kedua yaitu mudhof ilaih tersebut bermakna lam atau kepunyaan atau milik. Contoh abdu Ali atau hambanya Ali, atau jika diartikan secara gamblang menjadi abdun li Ali atau hambanya kepunyaan atau milik Ali. Lalu yang terakhir adalah mudhof ilaih tersebut bermakna min atau dari. Contohnya saubun harin, baju sutra, atau jika diartikan secara gamblang menjadi saubun min harin, baju dari sutra.